saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Presiden Jokowi menganggap kalau pekerjaan ataupun tugas yang dikerjakan oleh KPU sangat berat, maka dengan itu ia memutuskan akan menaikkan gaji atau insentif yang diterima oleh anggota KPU sebesar 50%. Nah, mari kita tonton ketika ia mengatakan akan menaikkan gaji para anggota KPU tersebut. Bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok nggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Nah, itulah ketika Presiden Jokowi mengumumkan kalau gaji para anggota KPU naik sebesar 50% dari insentif awal. Bahkan ia mengatakan kalau gaji atau insentif anggota KPU itu belum naik selama 10 tahun terakhir, atau terakhir itu dinaikkan gaji mereka tahun 2014 yang lalu. Maka seperti yang kita lihat tadi di dalam video, ia mengatakan kalau belum ia tanda tangani keputusan tersebut, maka ia tidak akan menghadiri kegiatan atau acara yang diselenggarakan KPU ini. Nah, mari kita baca berita lengkapnya terkait dengan Presiden Jokowi yang menaikkan gaji atau tunjangan anggota KPU yang 50% tersebut. Di sini kita lansir dari CNBC Indonesia. Seperti yang kita lihat, kalau ini berita diberi judul Jokowi naikkan tunjangan pegawai KPU 50%. Mari kita baca bersama beritanya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan kado kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelang akhir masa jabatannya. Kado itu berupa kenaikan tunjangan insentif sebesar 50%. Momen itu mengemuka pada rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Mulanya Jokowi menyadari personel KPU sepanjang pemilihan umum 2024 lalu sudah bekerja keras. Saya tahu capeknya belum hilang betul. Benar, masih pegel-pegel mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi, baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita emban bersama-sama, ujar Presiden Jokowi. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, Jokowi memohon maaf karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak tahun 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok nggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Disambut gemuruh tepuk tangan para hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani, tegasnya.
Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu. Saya tahu setelah saya kemarin, waduh, ini sejak tahun 2014 dan formula kenaikannya sederhana. Hitung-hitung, ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Lanjutnya disambut lagi dengan gemuruh tepuk tangan para hadirin. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi melontarkan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum yang sudah menggelar pemilihan umum tahun 2024 dengan baik. Pertama-tama, saya menyampaikan penghargaan, sangat menghargai, sangat menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif di tahun 2024 secara aman, tertib, dan lancar, ujar dia. Lebih lanjut lagi, Jokowi mengaku sangat memahami menyelenggarakan pemilu serentak begitu berat. Pemilu terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia, di mana ada pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, provinsi atau kabupaten kota, dan DPD, dengan jumlah suara sah yang mencapai 164.227.475 suara yang ada di 822.699 TPS. Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS di saat pemilu kemarin dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kata Presiden Jokowi lagi. Nah, itulah ketika Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan gaji atau insentif kepada anggota atau pegawai KPU yang naiknya cukup signifikan, yaitu 50%. Dan telah kita baca juga berita lengkapnya ketika ia menyampaikan momen tersebut. Nah, di sini kita lansir dari Undercover. Di sini diberikan caption, Presiden Jokowi naikkan tunjangan anggota KPU sebesar 50%. Nah, mari kita lihat apa saja komentar-komentar warganet menanggapi dari keputusan Presiden Jokowi ini. Ada salah satu warganet menuliskan, daya rusaknya nggak habis-habis nih orang. Ini dituliskan oleh Brian_SP29. Kemudian ada lagi satu, guru honorer sama nakes nggak dinaikin juga. Tugasnya berat loh, Pak. Dunia akhirat malah. Kemarin beberapa hari mau pilpres juga gitu. WKWK dasar Pinocchio Jawa. Disertai dengan emot tertawa. Wajar guys, jangan ngirilah. KPU tugasnya berat. Senang-senang di dunia, disiksa di neraka. Berat bro. Hebatnya caranya ya. Kemarin si Gibran mau nyapres gaji Bawaslu dinaikin. Sekarang si Kaisang mau nyagup gaji KPU dinaikin. Caranya kebaca banget. Kerja KPU berat apanya? Kerja bila ada pilpres dan pilkada saja. Noh, guru honorer yang nyebrang sungai pakai seutas tali noh, naikin. Luar biasa, besok di akhirat saya benar-benar bersaksi. Anda pimpin yang zolim. Ini dikomentari oleh Kimi_Andari. Dan kemudian ada warganet lagi menuliskan begini, petugas damkar melihat ini dengan emot yang penuh senyum. Firaun era modern menyala king. Ini banyak sekali tanggapan atau respon dari warganet yang kalau kita lihat tadi banyak sekali yang kontra atau tidak setuju, bahkan membanding-bandingkan seperti dengan gaji atau tunjangan para guru honorer. Kemudian ada juga seperti dibandingkan dengan pihak atau damkar. Nah, kalau menurut kamu sendiri, atas keputusan Pak Presiden ini kira-kira sudah tepat atau belum gini kira-kira? Silakan tuliskan tanggapan kamu ya. Ada ruang komentar yang di bawah ini. Mari kita diskusikan atau kita lemparkan tanggapan kita masing-masing.